kita bersyukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus hari ini boleh daftar mengambil formulir dan sekaligus mendaftar sebagai bakal calon gubernur Provinsi Papua dari Partai Nasdem. Dan Partai Nasdem hanya mengusung satu bakal calon untuk, dan bukan dari luar tetapi dari kader Partai Nasdem sendiri. Dan ini waktunya untuk Partai Nasdem di Provinsi Papua menunjukkan kapasitasnya, bahwa Partai Nasdem di seluruh jajaran di tingkat provinsi, kabupaten, kota siap tampil di kontestasi pemilihan kepala daerah. Selain Partai Nasdem, partai mana saja yang sudah berdoa? Hari ini kita daftar dulu, komunikasi tetap jalan. Tim kami sudah ke Partai PKB dan kemarin juga diundang khusus untuk nanti di Makassar. Kemudian Partai Demokrat, kemudian nanti sebentar ke PDIP, kemudian ke Gerindra, ke PKS, Perindo, PSI, yang lain saya belum hafal, ada tim yang sudah melakukan komunikasi. Kita lihat nanti ke depan seperti apa, tetapi kalau 9 kursi bisa mengusung untuk calon gubernur Provinsi Papua, kita cukup satu partai saja. Nasdem sekarang 7, tapi kalau misalnya MK memutuskan tambah lagi, itu berarti kita tetap membutuhkan koalisi partai. Meskipun cukup atau tambah satu, tapi kita perlu koalisi. Karena daerah ini harus dibangun bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat dan juga partai politik. Pak, untuk sosok bakal wakilnya Bapak dari mana? Birokrat kah, atau dari pengusaha, atau dari mana? Atau dari politik? Tidak mungkin dari biru kan Nasdem tuh. Kita cari dari luar Partai Nasdem. Sosoknya dari apa Pak? Mungkin kriteria? Ya ada, bisa juga dari Demokrat, dari Gerindra, dari Golkar. Golkar kan masih survei. PDIP bisa juga, kan semua lagi survei. Jadi Partai Nasdem terbuka untuk melihat bagaimana hasil survei yang dianjurkan oleh semua partai politik, ya, itu bisa menunjukkan elektabilitas yang baik. Dan dari sana kita bisa seleksi. Bapak ini kandidatnya kah? Formulanya Bapak apa untuk? Yang pertama adalah kita konsisten dengan aspirasi masyarakat dan tujuan dari otonomi khusus, tujuan dari DOB, bahwa masing-masing anak-anak dari wilayah adat daerah masing-masing itu harus tampil. Nah, kalau kita bisa ireri, ya kita berharap yang tampil itu adalah Tabisha Ireri. Ini aspirasi seluruh masyarakat Tabisha Ireri. Dan itu amanat undang-undang khusus. Dan itu yang mungkin sekarang lagi dibicarakan ramai di mana-mana ya. Itu satu. Yang kedua, kita sudah berkarya di pemerintahan. Pengalaman ini akan memberi keyakinan untuk kita bisa melakukan perubahan-perubahan masyarakat di 8 kabupaten dan 1 kota. Tidak seperti yang kemarin-kemarin terlalu luas, terlalu bervariasi persoalan dan dinamika di dalam masyarakat karena karakteristik budaya setempat di masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Tapi kali ini dengan adanya pemakaran, adanya DOB dan Papua Induk, ada Tabisha Ireri, kita bisa tahu bahwa kebutuhan dan tantangan yang harus
upayakan dalam membangun daerah ini itu semakin mudah, semakin jelas karena hanya 2 wilayah adat dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, saya pikir karena itu saya juga punya tim pakar yang sudah bekerja beberapa waktu lalu untuk menyusun apa yang penting untuk Tabi Saireiri ke depan. Teman-teman dari akademisi dari luar Papua juga, dari Papua, teman-teman dari LSM. Kita coba lihat pengalaman di Kabupaten Jayapura, kita elaborasi dengan visi misi RPJM yang ada di Provinsi Papua dan beberapa program strategis nasional kita coba lihat. Jadi bukan sekedar hura-hura, wah mau jadi gubernur, tapi kita melihat juga apa yang harus menjadi tantangan kita, harus kita wujudkan ke depan. Saya pikir itu. Jadi wakil gubernur itu punya kapasitas itu juga. Selain elektabilitas penting untuk tingkat kesukaan masyarakat dan seterusnya, tapi juga kapasitas untuk bisa membangun daerah. Pak, bagaimana dengan dukungan masyarakat adat? Karena Bapak dari kabupaten ini kan terus mengeluarkan bagaimana kebangkitan masyarakat adat. Ya, kita bisa lihat yang antar ini suasananya masyarakat adat. Mungkin kandidat lain itu diantar oleh tim sukses. Apa? Tim mungkin dari partai, mungkin dari teman-temannya mungkin. Tetapi saya datang dengan masyarakat adat. Mengapa? Karena memang waktu jadi bupati mereka yang menitipkan pesan untuk harus diperjuangkan hak-hak mereka. Ya. Nah, mereka punya harapan yang sama juga, mengharapkan itu harus lebih luas lagi di Tabi Saireiri, karena itu hari ini masyarakat adat yang mengantar, bukan oleh siapa-siapa. Dari pesisir, dari Grime, dari sekitar Puyaka, mereka mengantar. Nah, ini berarti keterwakilan dari sini. Ya. Dan kita berharap spirit ini di berbagai kesempatan dalam proses pencalonan ini terus muncul. Dan kita harus konsisten. Karena ini otsus dan semua orang bicara mengenai hak-hak orang asli Papua, bicara mengenai sumber daya alam mereka, dan mereka ingin untuk berdiri di atas tanahnya sendiri sebagai tuan, bukan sebagai pesuruh, bukan sebagai penonton, tapi dia adalah aktor utama untuk membangun daerah ini.